Selamat siang Bu Vera, bagaimana kabarnya? Oke, selamat siang Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bu Ayu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, saya juga sehat Ibu. Bu Vera, apakah hari ini akan melakukan coaching? Oh iya, memang rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan salah satu guru yang mungkin ada sebuah permasalahan ya yang membutuhkan solusi seperti itu Bu. Ya. Sebelum Ibu Vera melakukan coaching hari ini, apakah saya boleh sedikit bertanya kepada Bu Vera? Oke, tentu saja boleh Bu Ayu. Jadi seperti ini Bu, nanti selama proses coaching berlangsung, itu saya akan melihat Ibu sebagai coach dan coachnya Ibu. Jadi saya akan melihat semua proses yang Ibu lakukan, apakah itu masuk dalam alur cerita atau belum. Ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach atau belum, dan apakah jawaban-jawaban dari coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nanti jangan lupa ya Ibu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Jadi mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi. Boleh Ibu? Oh boleh sekali nih. Oke. Jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk coaching pada hari ini? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini pastinya tentang kompetensi coaching itu sendiri ya Bu Ayu ya. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, di mana saya bisa mendengarkan secara aktif ya, dan juga yang ketiga adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada ibu yang nanti akan menjadi coaching saya. Seperti itu Bu Ayu. Berarti Ibu akan mengembangkan ketiga potensi tersebut. Iya, tapi Kalau saya bertanya lagi, dari ketiga potensi tersebut, mana yang akan Ibu kembangkan? Oke, yang paling akan saya kembangkan pertama kali, yang pertama adalah tentang mendengarkan aktif. Kemudian nanti baru akan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Seperti itu Bu Ayu. Oh iya. Nah, kira-kira Ibu indikator pencapaian apa saja yang akan Saya capai nantinya ya. dicapai nantinya? Oke, insya Allah nanti yang pertama saya ingin mendapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi nanti saya akan membantu coach saya untuk menemukan solusi-solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi melalui tadi mendengarkan secara penuh, secara aktif. Seperti itu Bu Ayu. Ya, berarti pada intinya nanti coachingnya sendiri yang akan menemukan solusinya. Iya betul sekali. Ya. Berarti saya sudah jelas dengan penjelasan Bu Vera tadi. Silakan melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Bu Vera. Ya, saya juga terima kasih Bu Ayu atas dukungannya. Semoga proses coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Vera, Ibu sedang apa nih? Oke, siang Bu Alita. Oh ini loh Bu, baru melihat pekerjaan siswa yang dari tadi baru masuk, ada berapa ini baru saya cek Bu. Oh iya Bu, maaf mengganggu sebentar, boleh ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol di mana ini? Di sini nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa, Oke, di sini oke. aja. Oke, nah, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya utarakan. Semoga nanti saya setelah cerita sama Bu Vera bisa jadi lega lah. Setidaknya ada solusi. Ya. Oke. Semoga obrolan santai kita nanti bisa menghadirkan solusi ya atas permasalahannya Bu Anita. Oke. Nah silahkan Bu Anita bisa ceritakan. Ini mohon maaf ya Bu ya. Ini mungkin kita ambil sambil saya lihat pekerjaan siswa, tapi kita tetap santai lah. Saya tetap intens mendengarkan gitu. Oke, siap Bu. Begini Bu Vera, kemarin itu ada kejadian terkait ketidakdisiplinan kinerja saya. Oh Bu Anita ya? Iya, kebetulan saya itu sering terlambat waktu mengikuti apel pagi di sekolah karena dilaksanakan itu setiap pagi Bu, jam 0.45 lah. Dan 07.45. Iya, 06. 06.05. Sebelum pembelajaran itu dimulai. Ya. Nah, lalu menurut Bu Anita, kenapa kok bisa terlambat itu kenapa? Alasannya kenapa Bu?
Ya, saya kemarin itu dipanggil sama kepala sekolah nih Bu, ke ruang beliau, terus saya ditegur karena saya terlambat akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat itu saya tidak lupa untuk Izin dulu ya? mengirim Iya. WhatsApp. Nah, terus kenapa masih bisa dikatakan terlambat? Alasannya apa, Bu? Ya karena itu saya tidak pas on time. Terus kebetulan anak saya kan sudah masuk TK nih. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya. Oh gitu. Mulai dari bangun tidur sampai mandi, sampai makan, sampai mengantarkannya ke tempat sekolah terlebih dahulu. Dan tahu sendiri lah Bu, anak-anak itu seperti apa Iya, kan ya. kalau pagi ya. Mm-mm. Oke. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya permasalahannya. Menurut Bu Alita ya, apakah Bu Alita ini melanggar kedisiplinan yang seperti dikeluhkan oleh kepala sekolah Ibu apa tidak? Iya pastinya. Saya Oke. menyadari kalau saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datangnya pukul 06.55. Sedangkan apel pagi itu dilaksanakan 06.50. Oh gitu. Nah, meskipun saya sudah izin tapi saya tetap menyadari Iya, kalau saya terlambat. Mungkin maksud Ibu yang penting nggak terlambat masuk kelas gitu ya. Iya. Tapi apelnya Apelnya yang selalu bermasalah. terlambat. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau datang pas apel sudah dimulai sekali dua kali, mungkin kepala sekolah Ibu akan maklum ya Bu ya. Iya. Tapi kalau itu dilaksanakan secara berkali-kali bahkan setiap hari, pasti siapapun kepala sekolahnya akan memberikan teguran. Apabila ada yang salah memang harus tegur, memang sudah sepatutnya tugas kepala sekolah seperti itu. Nah, lalu apa nih yang menjadi keresahan Bu Alita dari permasalahan tersebut? Iya, adanya saya bertemu dengan Bu Vera itu saya pengen mengutarakan lah, saya tuh resah Bu. Tadi waktu saya dipanggil sama kepala sekolah, saya itu tidak enak dengan kepala sekolah karena saya merasa tidak terima, tidak bisa on time saat apel. Tetapi saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh gitu ya. Begitu ya Bu Alita ya. Nah, berarti karena Bu Alita kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Alita ditegur oleh kepala sekolah Bu Alita. Iya. Dan Bu Alita merasa gak enak ya, resah karena teguran kepala sekolah kurang bisa diterima oleh Bu Alita. Nah, sebab kenapa kok bisa gak terima? Karena tadi Bu Alita punya alasan mengapa terlambat. Jadi gini aja Bu, menurut Bu Alita apa sih sikap yang seharusnya Bu Alita lakukan? Ya, kalau menurut saya seharusnya saya menerima dan saya sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tetapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang seharusnya saya lakukan. Karena kondisinya kan dia sudah mentok di saya kan Bu. Oke. Maklum ya Bu ya. Iya. Ruwet ibu-ibu Iya. kalau pagi memang Iya, ruwet pagi, ya. iya. Oke. Nah sekarang gini aja Bu, memang mau dibilang bagaimanapun juga Bu Alita tetap melanggar kedisiplinan ya. Iya. Karena aturannya kan harusnya 6.50 tapi Bu Alita hadirnya 6.55. 6.55 ya, meskipun alasannya anak saya seperti ini jalannya macet. Nah tapi kita harus profesional ya Bu ya. Iya. Nah sekarang seperti ini Bu, lalu apa sih, ada nggak rencananya Bu Alita untuk memperbaikinya? Kalau saya sebenarnya pengen menghilangkan keresahan ini dulu ya Bu, supaya nanti saya bisa ketemu sama kepala sekolah dulu. Terus saya meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah karena Iya, kita iya. kan satu instansi nih. Iya, betul Terus sekali. kemudian saya juga bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Terabaikan. Oke. Nah sekarang gini, yang tahu kelebihan atau kekuatannya Bu Alita kan Bu Alita sendiri. Nah kira-kira apa sih kekuatan yang Bu Alita miliki untuk mengatasi tadi keresahan tadi? Ya, saya nanti akan terbiasa untuk itu ya Bu, mungkin lebih bangunnya lebih pagi. Oke, Dan tambah pagi sebenarnya lagi ya. sebenarnya saya juga anak saya itu udah bangunnya pagi dan biasanya juga saya terhambat karena anak saya yang kecil. Saya kan punya 2 anak Oh, Bu. 2. Nah, yang kecil itu saya Toddler titipkan. semua? Nah, Oke.
saya titipkan sama yang mengasuh. Nah, yang mengasuh itu kadang terlambat. Oh, gitu. Jadi saya harus menunggu. Nggak mungkin anak itu saya tinggal sendirian kan, nggak mungkin nih Bu. Makanya saya nanti akan mempertegas sama yang mengasuh anak saya agar lebih datangnya lebih pagi supaya saya ketika berangkat tidak terlambat. Ya. Oke. Nah, bagus ya, saya dengar tadi solusinya Bu Alita sudah bagus. Kemudian solusi yang akan Bu Alita lakukan ke depannya untuk menghadapi permasalahan tadi berarti adalah dengan cara bangun lebih pagi lagi. Namun ya Bu ya, saran saya Bu Alita juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk siapa Bu? Orang yang mengasuh, karena beliau juga berperan dalam kesuksesan Ibu untuk tidak datang terlambat lagi. Seperti itu Bu. Ya. Oke, benar Bu Vera yang katakan tadi. Saya juga memikirkan hal yang seperti itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Ya, ada kekhawatiran sendiri dalam bekerja ya. Iya. Oke. Mungkin Bu Alita nggak hanya dengan atasan ya Bu ya, tapi dengan pengasuhnya tadi, pengasuhnya anak-anak ya. Jadi ketika kita minta tolong ke orang kan kita harus memikirkan konsekuensinya setelah itu apa. Yang jelas syukur sekarang Bu Alita sudah lega belum? Sudah lega nih. Sudah lega. Lalu apa sih yang mau direncanakan dan komitmennya itu apa setelah ini Bu, setelah rencana tadi? Ya, mengenai hubungan dengan kepala sekolah akan saya mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan nggak boleh berundel lagi ya, Bu ya. jangan sampai. Terus nanti masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang. Saya usahakan nanti untuk yang mengasuh anak saya akan saya tegaskan agar lebih pagi lagi diberi datangnya. pengertian lagi. Iya, diberikan pengertian lagi. Begitu Bu sekiranya. Oke. Idenya sudah luar biasa bagus, tinggal eksekusinya ya. Eksekusinya juga tapi kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita rencanakan harus kita laksanakan ya. Semoga nanti kedepannya Bu Alita bisa tidak terlambat lagi, hubungan dengan pengasuhnya baik, dengan kepala sekolah juga tambah baik. Karena ketika kita mau bekerja pagi hari perasaan sudah nggak enak, otomatis kita ngajar juga nggak enak. Seperti itu ya Bu ya. Tetap semangat, semoga kedepannya Bu Alita menjadi guru yang lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Vera untuk waktunya sudah memberikan solusi yang luar biasa dahsyat untuk saya sehingga saya bisa memperbaiki diri saya. Kemudian di lain hari saya tidak melakukan kesalahan lagi. Luar biasa. Iya, terima kasih sekali. Baik Bu Vera, bagaimana tadi proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ayu ya, hari ini proses coaching saya dengan Bu Alita berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan hari ini sih tadi dari proses coaching dengan coach Ibu tadi? Oke. Tadi tentunya saya telah melakukan alur tirta ya Bu ya. Kemudian yang pertama itu tadi adalah ada menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut sehingga coach tadi atau Bu Alita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti pada hari ini Bu Vera sudah berhasil sebagai coach untuk melakukan proses coaching. Jadi si coach sendiri itu menemukan solusi dan nantinya dia akan melaksanakan rencana aksi depannya. Itu menurut dengan rencana dia sendiri. Iya. Berarti oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus pada coach di situ dan sudah hadir penuh untuk mendukung si coach tersebut. Nah, luar biasa Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Moga-moga Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya dengan
coach lain Iya, ya Bu. iya. Nah, satu lagi nih Bu, untuk Ibu kedepannya, Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya ya Bu ya, untuk kedepannya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam memahami alur cerita ini adalah untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, karena jika tidak dilatih terus menerus kemampuan coaching dengan alur cerita ini tidak dapat berkembang dengan maksimal seperti itu Bu. Oh iya. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan lebih mendalami mengenai alur cerita lagi ya, Iya. untuk kedepannya supaya proses coaching lebih baik. Nah, terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu. Saya banyak bertanya di sini. Ya, enggak Jadi apa-apa, Bu. saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bu Vera. Ya, terima kasih Bu Ayu atas dukungannya kepada saya, sehingga tadi sudah terlaksana proses coaching yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama Bu Vera. Selamat siang. Selamat siang Bu.